Sebentar, kapan? Udah 2 hari. Kapan? Kemarin. Cuman terbangun gitu ya. Jadi saya menodong dia pakai pisau. Saya suruh diam dan teriak. Genderang perang terhadap komplotan bandit ditabuh jajaran Subdit Resmob Polda Metro Jaya. 3 pelaku ditangkap di wilayah Kerawang dan Indramayu beserta barang bukti hasil kejahatan. Seperti apa penangkapan para pelaku? Menyikap Ladir memiliki rekaman gambar eksklusif saat penangkapan komplotan ini. Jakarta masih menjadi primadona bagi investasi properti kelas menengah ke atas. Hasil survei sebuah lembaga asing menunjukkan Jakarta berada di peringkat pertama dengan angka pertumbuhan hunian mewah tertinggi di dunia. Menurut hasil survei, angka pertumbuhan hunian menengah ke atas di Jakarta sebesar 37,7%, di atas Beijing sebesar 17,1% dan Dubai sebesar 17%. Menjamurnya hunian mewah tentu membawa angin segar bagi sejumlah pelaku kejahatan. Tidak jarang, rumah mewah menjadi sasaran aksi komplotan perampok, seperti yang terjadi di kawasan Pondok Indah 2 bulan silam. Sampai dengan memisahkan antara tersangka dan Sandra berjalan dengan baik. Ayo, biar, belakang, boleh. Ada SOP-nya. Siap. Polisi gabungan mengepung sebuah rumah mewah di Jalan Bukit Hijau, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni rumah berada di bawah dekapan perampok. Hampir 3 jam bernegosiasi tanpa hasil, perampok akhirnya disergap di dalam rumah. 2 perampok menyerah tanpa perlawanan. Kejadian perampokan Pondok Indah membuat Subdit Resmob Polda Metro Jaya menyatakan perang terhadap komplotan bandit ini. Para pemain sindikat rampok rumah mewah di Jakarta satu persatu ditangkap. Pria jatuh terkapar ini merupakan perampok rumah mewah yang kerap beraksi di wilayah ibu kota. Berusaha kabur dan sempat melawan, polisi akhirnya merobohkannya dengan sebutir timah panas. Bernama lengkap Ahmad Fauzi alias Bebek, ia merupakan seorang residivis pelaku perampokan rumah mewah di Cibubur dan Tambun, Bekasi sepekan silam. Dari pengolahan TKP setempat pada waktu kejadian yang terakhir kali yaitu di Raffles Hill ya, kita menemukan beberapa informasi penting dari saksi, baik saksi yang ada di dalam rumah TKP maupun saksi sekitar, yaitu tentang ciri-ciri pelaku. Nah, kita dapati bahwa ciri-ciri pelaku ini baik ciri fisik, wajah, kemudian perawakan itu mirip dengan pelaku perampokan di Tambun, perampokan rumah mewah juga di Tambun sebelumnya. Nah, dari ciri-ciri fisik ini kami cocokkan dengan database pelaku yang ada di kepolisian, pelaku perampokan ya, khususnya pelaku curas. Nah, ada memang yang mirip dan memang modusnya sama karena dia residivis. Kemudian dari situlah kami berangkat untuk melakukan penyelidikan. Nah, kemudian pada tanggal 10 September kami berhasil menangkap Mr. X ini yang selanjutnya diketahui bernama Bebek, ya, panggilannya Bebek, di salah satu ruas jalan dekat dengan rumahnya. Itu dia sedang tengah malam sedang berkeliaran dan kita sergap di jalan. Dan kemudian untungnya kita dapati barang bukti berupa dompet milik korban dari TKP Raffles Hill, ya. Jadi ini udah telak buktiannya di sini. Motor. Kamu bilang nggak ada.
ini emang kita nyalain di sini. Usai ditangkap, Ahmad Fauzi digiring oleh polisi ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan. Sama teman-teman saya. Jadi terusnya. Iya, udah. Polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor yang diduga kuat hasil rampokan. Ahmad Fauzi alias Bebek akhirnya bernyanyi. Ia mengaku tidak sendiri dalam melakukan aksinya. Nana alias Catrik merupakan pasangan duet mautnya. Polisi lantas melakukan penyergapan. Rumah yang sudah dikepung dan digeledah polisi ini merupakan kediaman Nana alias Catrik. Saat polisi datang, Catrik sudah keburu kabur. Yang tersisa hanyalah anak dan istrinya saja. Itu kemana? Tapi kemana? Kemarin di sini, di mana? Tadinya Pak pulang Kapan? tapi Kapan? udah 2 hari Kapan? kemarin. Waktu hari apa? Ini hari apa? Minggu. Terus? Hari Jumat pulang tuh. Terus kemana katanya? Yang nggak tahu, nggak ngomong. Sama temennya nggak tahu kalau sini. Orang mana? Nggak tahu. Nana alias Catrik akhirnya ditemukan saat bersembunyi di sebuah kebun persis di belakang rumahnya. Karena mencoba melarikan diri dan melawan, Nana alias Catrik akhirnya diterjang timah panas polisi. Tim bergerak maju untuk mencari temannya, karena menurut informasi si Bebek ini pelaku kan 2 orang, dia dan temannya bernama Cantrik, Nana alias Cantrik. Kita cari ke rumahnya, tidak ada lagi. Kemudian kita cari ke beberapa tempat di perkampungan situ, ternyata dia tinggal di sebuah rumah kosong. Sebuah rumah kosong. Kemudian kita sergap di rumah kosong tersebut. Nah, baik si tersangka Bebek maupun Cantrik ini ketika disergap kan memang dia sempat berupaya melarikan diri, sehingga kita berikan tindakan tegas berupa penembakan di kaki. Usai ditangkap, keduanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak di kakinya. Ahmad Fauzi alias Bebek dan Nana alias Catrik ternyata menjual barang hasil rampokannya kepada seseorang di wilayah Kerawang. Emas misalnya dilebur lagi untuk menghilangkan jejak. Ini